Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat semua, saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengkaji mengenai tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang bulan suci mulia, yakni bulan Ramadan. Kita lanjut yang kemarin, kemarin penyebab kenapa dinamakan bulan itu bulan Ramadan. Dan sekarang kita memasuki pembahasan, yakni rahasia-rahasia besar di dalam bulan Ramadan. Rahasia-rahasia puasa di bulan Ramadan. Rahasia ini kan sesuatu yang penting, ya. Jika diketahui, efek sampingnya luar biasa. Artinya jika kita mendapatkan rahasia-rahasia ini, maka sungguhlah kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita kajikan, kita bahas tentang rahasia-rahasia tersebut. Mudah-mudahan nanti pembahasan kita, kajian kita pada hari ini bermanfaat untuk kita, hendaknya amin ya rabbal alamin. Sekarang di depan saya ini namanya kitab Al-Ihya Ulumuddin, karangan Syekhul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yaitu Imam Al-Ghazali. Kitabu Asraris Shaumi. Bermula ini yaitu satu kitab pada menjelaskan tentang rahasia-rahasia puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah. Segala puji yaitu milik Allah yang mana telah menganugerahkan kebesarannya di atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma dafa'a anhum kaida syaitani wafnah. Tatkala Allah hilangkan daripada mereka itu hamba apa yang Allah hilangkan, kaidah syaitan, akan tipu daya syaitan. Akan tipu daya syaitan, wafnah, dan kecerdikan syaitan. Waradda amlahu wa khayyaba zannah, dan Allah telah menolak harapan-harapan syaitan. Wa khayyaba, dan Allah telah mengecewakan, membinasakan, melenyapkan prasangka-prasangka syaitan. Kenapa? Idza'ala as-shauma hissanan li auliyaihi, karena telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan puasa hissanan, akan sebagai bentengan, li auliyaihi, untuk aulianya Allah, untuk kekasihnya Allah, wa junnah, sama bentengan atau penghalang. Nah, dengan Allah jadikan puasa, maka terselamatkanlah, artinya terjagalah aulia-aulia Allah dari pengaruh-pengaruh syaitan, dari tipu daya syaitan, dari prasangka syaitan, dari harapan-harapan syaitan, disebabkan dengan puasa. Maka puasa ini salah satu jalur kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena puasa ini kan salah satu bentengan, kan. Kalau kata Nabi SAW kan puasa itulah bentengan, kajunnati ahadakum minan nari, seperti bentengan daripada api
neraka. Jadi puasa ini bentengan. Artinya apa? Artinya kita membentengkan diri kita daripada godaan-godaan setan. Membentengkan diri kita daripada pengaruh-pengaruh yang di luar, artinya pengaruh-pengaruh yang bisa merusak amal ibadah kita. Katakanlah seperti yang mungkin di bulan-bulan sebelum Ramadan, ya, ketika kita melihat sesuatu hal-hal yang maksiat, kita melihat aurat-aurat perempuan, mungkin ya, mata kita ini terfokuskan kepada hal maksiat. Tetapi dalam keadaannya bulan Ramadan ini kita sadar ana shaim. Oh, saya berpuasa. Astagfirullah, saya berpuasa. Nah, dengan menyadari dirinya berpuasa sehingga berpaling tadi penglihatannya dari kemaksiatan tersebut. Nah, salah satu penghalang daripada kemaksiatan. Bukan hanya itu saja, wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah bukakan bagi mereka itu kasihnya Allah abwabal jannah, akan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Gampang untuk melaksanakan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal yang Allah ridhoi itu gampang di bulan suci yang mulia ini. Ya seperti sedekah dilipat gandakan, zikir, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah diperbanyakkan. Ya, ini gampang. Ya, maka maksud dibukakan pintu surga di sini maksudnya melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Yaitu sangat lebih mudah gitu loh dibandingkan bulan-bulan yang lain. Wa 'arrafahum anna wasilata syaitani ila qulubihim asyahwatul mustaqinnah. Dan Allah telah memberitahu kepada hamba-hambanya, wa arrafa, dan telah memberitahu Allahum akan hamba-hambanya atau akan aulia-aulianya, anna wasilata syaitan, bahwasanya perantaraan syaitan, ila qulubihim, kepada hati mereka itu para aulia Allah, para hamba Allah, asyahwatul mustaqinnah, yaitu syahwat yang kokoh di dalam diri. Allah memberitahu kepada hambanya, Allah memberitahu kepada aulianya bahwasanya jalur ya perantaraan setan yang mana merusak kolbun kita, merusak hati jiwa kita, itu jalannya lewat syahwat yang kokoh yang ada pada diri kita. Nah, maka dari itu didatangkanlah puasa dengan apa? Dengan adanya puasa sehingga kita mampu mengendalikan syahwat tersebut. Ya, sehingga syahwat tersebut tidak lepas kontrol. Ya. Dengan adanya puasa sebagai penghalang bentengan atau setir yang mengatur syahwat kita. Lalu apalagi yang Allah beritahukan, wa inna biqam'iha, dan sesungguhnya mengalahkan syahwat, tasbahun nafsul mutmainnah, itu menjadikan jiwa yang damai, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, dengan sebab mampu mengalahkan syahwat tadi. Nah, kalau kita mampu mengalahkan syahwat kita, maka jiwa kita, hati kita, perasaan kita akan merasa damai, merasa tenang. Ya, karena taqarruba ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Tidak ada kedamaian di dunia ini melainkan kedamaian ketika taqarruba ilallah, mampu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatullah bi ma'rifatih, ya, mampu melihat Allah dengan ma'rifahnya. Ini maqam iman yang tinggi. Iman itu kan ada tingkatannya ya, ada iman taqlid, ada iman ilmi, ada iman riyan, ada iman haq, ada iman haqiqat. Jadi tingkatan iman itu bermacam-macam, ada 5 tingkatan. Zahirata syauqati, akan menampakkan kemenangan ya, menampakkan kemenangan fi qismiha, di dalam menaklukkan musuh-musuhnya syahwat. Qawiyatul munnah, yaitu kekuatan yang kuat. Dengan adanya puasa kita punya kekuatan yang kuat, kita punya bentengan, kita punya penghalang, kita punya perisai untuk mengatur syahwat kita, untuk menghindari godaan-godaan setan, untuk menghindari tipu daya setan dengan kita berpuasa. Nah,
ketika kita mampu mengontrol syahwat kita, kita mampu membentengkan diri kita dari godaan syaitan, maka tasbahun nafsul mutmainnah, maka jadilah jiwa kita ini jiwa yang tentram, yang damai. Jadi kalau pengen sebenarnya ketenangan di dunia ini nggak ada. Dalam hadis Nabi kan sudah dikatakan malaikat Jibril itu pernah tertawa ketika ditanya, wahai Jibril, pernahkah engkau tertawa? Di dunia ini pernah nggak engkau tertawa? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wah pernah ya Rasulullah sekali. Apa yang menyebabkan engkau sampai bisa ketawa? Saya ketawa karena melihat umat engkau, melihat hamba manusia ini, melihat makhluk ini sibuk mencari ketenangan, sedangkan ketenangan tersebut tidak diciptakan di dunia, tetapi diciptakan di akhirat. Tapi mereka sibuk mencari ketenangan. Namun bunga-bunga ketenangan tersebut bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan dengan sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampu mengontrol syahwat kita. Jadikan pengabdian diri ini untuk Allah. Insya Allah bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan ketenangan. Wassalatu ala Muhammadil qaidil khuluqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaris sakibati wal uqulil murjahati wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Salawat di atas baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin makhluk dan penebar sunnah, dan di atas keluarganya Nabi, dan di atas para sahabatnya Nabi yang memiliki pandangan-pandangan yang tembus, pandangan-pandangan yang baik, pandangan-pandangan yang lurus, wal uqulil murjah, dan akal-akal yang kuat, pemikiran-pemikiran yang kokoh. Wasallama tasliman katsira amma ba'du. Fa inna shauma, kita masuk pembahasan. Fa inna shauma rabul iman. Maka bahwa sesungguhnya puasa itu seperempat daripada iman. Jadi puasa itu adalah seperempat daripada iman. Bi muqtada qouli sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat ataupun kesesuaian sabda Nabi Muhammad SAW, as-shaumu nisfu sabri, puasa itu adalah setengah daripada sabar. Wa bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kecocokan sabda Nabi Muhammad SAW, as-sabru nisful iman, sabar itu sebahagian daripada iman. Puasa adalah sebahagian daripada sabar, sedangkan sabar adalah sebahagian daripada iman. Artinya jika dikalkulisasikan, diperhitungkan, andai kata iman itu 100, maka 50-nya adalah sabar. Jika sabar itu adalah 100, maka 50-nya adalah puasa. Artinya berarti puasa adalah seperempat dari iman, berarti 25. Maka bagi orang-orang yang tidak berpuasa, artinya imannya hilang 25 keimanannya. Kalau orang yang tidak mempercayai puasa, tidak melaksanakan ibadah puasa, maka ya naudzubillah summa naudzubillah, ya mudah-mudahan kita yang mendengar pengajian ini ya setidaknya memperkokohkan hati kita, memperkokohkan jiwa kita, memperkuatkan semangat kita, keistimewahan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Apa sih kaitannya puasa dengan sabar? Yaitu puasa itu kan sabar. Sabar menahan sesuatu yang halal, bukan yang haram saja. Menahan sesuatu yang halal, bahkan sesuatu tersebut milik kita sendiri. Seperti ya makan, minum, padahal jerih payah kita yang cari. Nah, kita tahan tersebut. Imsak, kita menahan dari hal tersebut. Maka artinya kan sabar itu kan, sabar. Ya, menahan amarah, menahan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya itu kan termasuk dari sabar. Lalu kaitan sabar sama iman apa? Ya itu tadi, dengan adanya sabar itu termasuk sebagian daripada iman. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, nanti di sebelumnya nanti dijelaskan. Nah, artinya
kaitan puasa ada kaitannya dengan iman. Bagaimana tidak? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi. Ibadah yang tersembunyi, ya kita yang tahu. Ya, ketika kita berbicara kita puasa, artinya orang percaya kita puasa. Ketika kita berbicara kita nggak puasa, ya berarti kita tidak berpuasa. Walaupun kita makan banyak, kita minum banyak dalam keadaan puasa di siang hari bulan Ramadan, kita sendiri yang makan, kita sendiri yang minum, keluar rumah orang nggak tahu apakah kita lagi minum, lagi makan, orang nggak tahu apakah kita puasa atau enggak. Artinya ini ibadah tersembunyi, betul-betul keimanan yang berperan penting, ketakwaan yang berperan penting. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ya dengan adanya keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita sehingga kita melaksanakan apa yang Allah perintah. Walaupun tampak dilihat oleh siapapun. Karena kita yakin bahwasanya Allah melihat apa-apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Kalau memang hati kita, pemikiran kita, jiwa kita menyadari hal tersebut, insya Allah selamat. Ya, meyakini dan percaya bahwasanya Allah Maha melihat kita. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita, sekecil apapun, disembunyi dimanapun juga. Insya Allah kita nggak berani melakukan hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Lalu kemudian summa huwa mutamayyidun bi khasiyatin nisbati ila Allah Ta'ala min baini sairil arkan. Kemudian ibadah puasa ini berbeda. Berbedanya kenapa? Bi khasiyatin nisbah. Karena dengan sebab kekhususan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada di antara segala rukun-rukun ibadah. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang berbeda. Karena ibadah puasa ini terkhusus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang lain. Idz qala Allah taala fi ma haqqahu anhu nabiyuhu. Karena telah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fima pada barang atau pada ma haqqahu yang telah menghakayatkan akannya barang anhu daripadanya nabiyuhu oleh Nabiullah sallallahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal dengan hadis kudusi yang mana Nabi Muhammad SAW menghikayatkan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mana hadisnya? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Tiap-tiap kebaikan Allah balas 10 perumpamaannya. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang Allah ridhai kita lakukan, itu dibalas dengan dengan 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali amal ibadah puasa. Selain amal ibadah puasa, itu ada undang-undang ketentuannya, undang-undang perhitungan pahalanya. Seperti sholat, ya kan? Sholat berjamaah. Sabda Nabi yang sholat berjamaah yang mendapatkan takbir pertama bersama imam, maka mendapatkan pahala jamaah 27 derajat. Nah, ada ketentuannya. Tetapi kalau pahala ibadah puasa ini berbeda, nggak ada ketentuannya, nggak ada perhitungannya gitu. Fa'innahu, maka karena sesungguhnya puasa li, yaitu untuk aku, wa ana, dan aku adzibih, yang membalasnya. Nah, ini yang jadi kenapa ibadah puasa itu berbeda daripada ibadah rukun-rukun yang lain. Karena ini Allah langsung mengatakan bahwasanya puasa itu adalah bagiku, puasa itu adalah untuk aku. Nah, memang segala ibadah itu untuk Allah. Segala ibadah itu ya kembalinya kepada Allah. Akan tetapi perbedaan antara ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah puasa ini Allah menyebutkan yaitu li, fa'innahu li. Ini jadi permasalahannya. Ada perkataan yang khusus yang Allah sebutkan untuk ibadah
ibadah puasa. Maka dari itu ibadah puasa ini berbeda daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka mulia sekali ibadah Allah. Jika kita mampu melaksanakan ibadah puasa, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan di dalam bulan puasa ini, maka luar biasa sekali, mulia sekali, ya, sangat-sangat mulia sekali. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang cinta dengan ibadah. Ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang senang dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Orang-orang yang tidak mampu melepaskan diri ini daripada ibadah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekhusukan hati, ya, kelembutan qalbun, kekhusukan hati ketika beribadah kepada Allah. Ketika seorang hamba sudah mampu khusyuk dalam ibadah kepada Allah, maka ibadah tersebut akan nikmat sekali. Akan nikmat sekali ibadah. Tidak terasa, ya. Salat tarawih 20 rakaat, 23 rakaat, nggak ada apa-apanya. Kalau sudah mampu khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan banyak cerita-ceritanya, ya. Para aulia-aulia terdahulu bagaimana ibadah-ibadahnya bakal sampai ribuan rakaat, bahkan ada yang mampu menahan rasa sakitnya ketika operasi, ya, lantaran tampak bius, lantaran dioperasikan ketika lagi ibadah. Beliau minta operasi ketika ibadah. Itu dahsyatnya khusyuk ketika mampu khusyuk dalam ibadah. Ya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan orang-orang yang berpuasa ajrahum, akan pahala-pahala mereka itu bighairi hisab, dengan ketiadaan perhitungan. Jadi pahala orang yang puasa, pahala orang yang sabar, ya, pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan orang-orang yang sabar ajrahum, akan pahala-pahala mereka itu bighairi hisab, dengan ketiadaan perhitungan. Artinya Allah telah memberikan suatu hadiah yang luar biasa kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mampu menahan jiwanya, mampu menahan syahwat, mengontrol dirinya dari hal-hal yang Allah kurang suka, dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Sabar. Apa yang Allah berikan? Hadiah kesempurnaan yang luar biasa dari ganjaran pahala-pahala yang Allah berikan. Nah, sedangkan wasaumu nisfu sabri, sedangkan puasa itu setengah daripada sabar. Faqad jawada thawabuhu qanuna taqdiri wal hisabi. Maka sungguh telah melewati oleh pahalanya orang yang berpuasa qanuna taqdir, oleh undang-undang ketentuan, wal hisabi, dan undang-undang perhitungan. Artinya sedangkan puasa adalah setengah daripada sabar, sedangkan sabar adalah pahala yang sempurna yang Allah berikan kepada orang yang bersabar sehingga tidak ada perhitungan. Artinya orang yang berpuasa juga sedemikian, tidak ada ketentuan undang-undang perhitungan, undang-undang ketentuan dalam ganjaran atau balasan yang Allah berikan, karena khusus langsung Allah yang balas. Wallahu alam. Berapa pahalanya, sebagaimana dahsyatnya yang Allah hadiahkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Maka ibadah Allah, hari ini Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita, Allah masih pengen melihat kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih pengen melihat kita tunduk kepada Allah, Allah masih ingin melihat kita melakukan amal-amal yang baik. Maka jangan tunggu apa-apa lagi, jangan tunggu lama-lama lagi, ya. Istiqomahkan hati, yakinkan hati, teruskan niat untuk betul-betul tuba ilallah, kembali kepada Allah. Laksanakan apa yang Allah perintah, kerjakan amal-amal ibadah sebanyak-banyak mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, majelis ilmu terutamanya, ya. Hadir, karena majelis ilmu itu mampu menghidupkan hati kita yang mati, ya, sesuai dengan kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bimujalisatil ulama wastima'il kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyal qalbal mayyita
binuril hikmah kama yuhyal ardal maitata bima'il matar. Wajib di atas kamu sekalian duduk, bergaul, berkumpul dengan para orang alim, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, para orang soleh, para ulama. Kenapa? Karena ketika bergabul dan mendengar kalam-kalam hukama, mendengar ilmu-ilmu yang mereka sampaikan, mendengar nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyal qalbal mayyita, menghidupkan hati kita ini yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima'il matar, dengan air hujan. Maka penting sekali ibadallah, saudara-saudara sekalian, untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Maksudnya ya sisakan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Andai kata nggak bisa setiap hari, berarti 1 minggu sekali. Andai kata nggak bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Intinya mau hadir di majelis ilmu. Ketika kita mau hadir di majelis ilmu, artinya kita ada usaha mendekatkan diri kita kepada kebaikan. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufiknya. Ya, diberikan rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan keusahaan kita untuk mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang baik. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah akan kamu di dalam mengetahui, mengenal keutamaan ibadah bulan suci Ramadan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu indallah min rihil miski. Walladzi, dan demi zat, nafsi yang jiwaku biyadihi, di dalam kekuasaannya, di dalam genggamannya, la khulufu fammi shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, hawa atau bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Nah, wanginya minyak kasturi ini kan, kata para ulama kan, ketika di tempat-tempat yang tertentu maka diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita memakai wangi-wangian tersebut. Nah, artinya orang bau mulut orang puasa, orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih Allah itu lebih wangi, lebih senang kepada bau mulut orang yang puasa daripada orang memakai wangian misik. Kalau dibandingkan antara dua tersebut. Artinya apa? Dalam penafsiran para ulama, bau saja, yang bau saja Allah suka. Maksudnya yang bau saja mulia di sisi Allah, apalagi yang wangi gitu loh. Yang bau saja, mulut orang yang berpuasa yang bau saja mulia di sisi Allah. Apalagi bau mulut tersebut wangi. Bau mulut orang berpuasa tersebut wangi. Mungkin lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau saja mulia. Bagaimana kalau wangi? Maka dari itu ibadallah, cukup dengan dalil ini membuat kita yakin bahwasanya ibadah puasa ini sangat besar sekali faedahnya, besar sekali keutamaannya. Ya, untuk kita tentunya selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jalla, telah kata oleh Allah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajali wasawmu li wa ana adzibih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja orang yang meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, li ajali, karena memuliakan aku, wasawmu li, maka puasa orang tersebut itu benar-benar untuk aku. Wa ana adzibih, dan aku yang membalasnya. Orang hamba Allah yang mana meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, maksudnya berpuasa itu karena memuliakan Allah, maka puasa orang tersebut benar-benar untuk Allah. Sungguh-sungguh untuk Allah, ikhlas, ridha, maksudnya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan itu tuh.
Jadi orang yang berpuasa karena iman, wahtisab, karena ridho, karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa tersebut benar-benar untuk Allah, maka Allah lah yang langsung nanti yang membalas ganjaran-ganjarannya. Ya. Beruntungnya seorang hamba yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesenangan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh rasa syahwat, karena betul-betul cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah taala. Karena betul-betul ingin menjadikan hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang seperti tersebut, orang-orang yang seperti itu akan banyak mendapatkan mendapatkan kemuliaan, keagungan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan ditancapkan di dalam jiwa orang-orang yang seperti tersebut. Maka kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mahabbah kepada segala yang Allah perintah dan orang-orang yang benci kepada segala yang Allah larang. Dengan sebab kita cinta mahabbah kepada Allah perintah, kita semangat dan ikhlas kita melaksanakan bukan karena perintah, melainkan karena kita cinta kepada Allah, sehingga perintah tersebut mampu kita laksanakan secara ikhlas, secara ridha. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita benci kepada Allah yang Allah larang. Kenapa? Karena dengan sebab kita benci kepada Allah larang, maka kita meninggalkan hal tersebut bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul tadi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sampaikan berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.